Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan subuh hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita di setiap hari Rabu. Insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan sedikit menyebutkan terkait dengan keutamaan hari Arafah. Karena hari ini alhamdulillah kita sudah berada di hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, dan besok insyaallah kita akan memasuki hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Setelah itu hari An-Nahr, kemudian hari Al-Qar, dan juga hari-hari Tasyrik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Atau ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena di sana berkumpul hari-hari yang sangat agung. Itulah hari Tarwiyah, hari Arafah, hari An-Nahr, demikian juga hari Al-Qar. Yang mana hari An-Nahr itu adalah hari terbaik dalam setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, thumma yaumul qar." Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian hari Al-Qar, yaitu 11 Zulhijjah. Maka ini hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga hari Arafah. Karena itu di antara keutamaan hari Arafah disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, kata beliau, "Annahu khairu ayyamis sanati 'alal itlaq." Dia adalah hari terbaik dalam setahun secara mutlak. Ya. Kenapa? Karena dia berada di hari-hari yang sangat agung ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan tadi bersabda bahwasanya tidak ada hari di mana amalan saleh itu paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, "Wal fajr," demi fajar, "wa layalin ashr," dan demi malam-malam yang 10. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu adalah 10 hari pertama, hiya layalil ashri, atau hiya layalil ashr al-awwal min Dzulhijjah. Dia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Kata sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan asy-syaf' demi yang genap itulah hari An-Nahr, 10 Zulhijjah, yang genap. Wal watr, demi yang ganjil itulah hari Arafah,
yaitu 9 Zulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa syahidu wa mashhud, ya, wa syahidu wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang dipersaksikan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul mashhud yaumu Arafah. Yang dimaksud dengan yaumul mashhud, hari yang dipersaksikan, adalah hari Arafah. Wasyahid, dan yang dimaksud dengan asyahid adalah yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Wah, ini luar biasa, apalagi ya besok ini hari Kamis, setelah itu hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Ya, berkumpul 2 hari yang sangat agung, 2 hari raya. Karena itu disebutkan dalam hadis, ya, Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata Muawiyah, apakah engkau pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Id dengan hari raya Jumat? Kata Zaid bin Arqam, iya, saya pernah mendapatkan hal tersebut. Lalu kata Muawiyah, ya, fama sana, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam, yusalli al-Id. Kata Zaid bin Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Kemudian beliau memberi keringanan, ya, salat Jumat. Ya, siapa yang mau silahkan salat, dan siapa yang mau silahkan, ya, dia tidak salat Jumat. Ya, artinya kalau dia tidak salat Jumat, dia salat duhur, ya, di rumahnya. Karena itu para ulama, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat Id itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah tidak mungkin menggugurkan yang wajib. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya salat Id itu hukumnya wajib. Ya, karena dia bisa menggugurkan hukum salat Jumat. Ya. Namun walaupun begini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian bahwasanya, ya, salat Id itu bisa menggugurkan hukum salat Jumat, ya, tapi bukan berarti kalau Jumat diliburkan. Ya, enggak, tetap dibuka masjid, khatib tetap datang, imam tetap datang, karena ya mungkin banyak orang yang masih tetap mau datang salat Jumat. Ya, bukan berarti wah, apalagi sebagian orang, ya, berpendapat bahwasanya katanya enggak boleh dibaca khutbah 2 kali. Ya, itu keliru jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tetap dibaca. Ya, tetap orang salat Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri salat Jumat. Cuma yang diberi keringanan yaitu orang-orang yang jauh, yang dari kampung. Kalau kalian mau datang lagi silahkan datang, tapi kalau kalian tidak, ya silahkan salat duhur saja di kampungnya. Ya, di kampungnya. Ya. Jadi bukan berarti bahwasanya sama sekali tidak salat Jumat. Ya, tetap dibuka masjid. Ya, agar orang-orang, ya, melakukan salat Jumat. Apalagi kalau misalnya tidak salat Jumat kemudian menimbulkan, ya, kegaduhan. Ya, orang-orang melihat, oh ini kenapa tidak salat Jumat ini, padahal ini hari Jumat. Ya, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi betul bahwasanya dia, ya, bisa menggugurkan hukum atau kewajiban salat Jumat. Nah, maka ini yang pertama dari keutamaan hari Arafah, bahwasanya, ya, dia adalah hari terbaik dalam setahun. Dan ini juga penafsiran Khalifah Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua dari keutamaan hari Arafah, bahwasanya annahul yaum alladzi akmala Allahu fihi ad-dina wa atamma bihi an-ni'mah. Ya, hari Arafah itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Ya. Hari Arafah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan agama Islam. Karena firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ketiga,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun di sore hari Arafah. Ya, di sore hari Arafah, juga tepatnya di hari Jumat. Jadi hari Jumat sore hari Arafah lagi. Ya, menunjukkan keutamaan ayat ini. Ya, menunjukkan keutamaan ayat ini. Kenapa? Karena dia berkumpul di hari-hari yang sangat agung dan turun di tempat yang agung, yaitu di Arafah. Karena itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Tariq bin Syihab. Kata beliau, "Anna rajulan minal Yahudi ja'a ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Ya, ada seorang Yahudi yang pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, lalu si Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina nazalat ma'syaral yahudi lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Kata si Yahudi ini, ya, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian senantiasa membacanya. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Ya, saking hebatnya ini Pak ayat. Ya, seandainya ayat itu turun kata orang Yahudi kepada mereka, maka itu akan dijadikan sebagai hari raya. Ya. Qala, maka Umar bertanya, "Ayu ayat apa itu?" Qala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Si Yahudi itu membaca bahwasanya ya itulah ayat, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Inni la'alamul yawma alladhi nazalat fi." Sungguh saya tahu ya hari turunnya ayat ini. Wal makan alladhi nazalat fi. Ya. Dan tempat ayat ini turun. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu mengambil penafsiran dari kalangan para sahabat. Ya. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling tahu tempat dan kapan ayat itu turun. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ya. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Qur'an ditafsirkan ya oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an ditafsirkan ya oleh para tabi'in. Ya, murid-muridnya para sahabat. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling mengetahui Al-Qur'an, ya, ayat itu turun di mana, kepada siapa, kapan. Ya, karena itu keliru dan aneh kalau ada orang yang menafsirkan Al-Qur'an tapi tidak melalui jalan para sahabat. Aneh. Ya. Kalau dia tidak mengambil penafsiran dari kalangan para sahabat. Ya, karena para sahabat adalah orang yang paling tahu ya tentang Al-Qur'an setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab, saya sangat tahu ya kapan turunnya ayat ini, di mana turunnya ayat ini. Kata beliau, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fi yaumil Jum'ah. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ya, di hari Jumat. Ya, dalam keterangan yang lain di sore hari. Ya, ini betul-betul berkumpul. Ya, sore hari Jumat itu adalah doa yang sangat mustajabah. Ya, bertemu lagi dengan hari Arafah di tempat yang paling mulia, yaitu hari atau di Arafah. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Jarir At-Tabari, salah satu dari pakar tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Yawma akmaltu lakum dan seterusnya, kata beliau,
Al-yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minun faraidi alaikum wa hududi wa amri iyyakum wa nahi wa halali wa harami. Ya, maksud dari ayat ini bahwasanya hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman tentang kewajiban-kewajiban ya kepada kalian. Jadi tidak ada lagi kewajiban yang turun. Ya. Wa hududi, demikian juga batasan-batasan, ketetapan-ketetapan. Wa amri iyyakum wa nahyi. Ya, demikian juga perintahku dan laranganku semuanya sudah disempurnakan. Wa halali wa harami, demikian juga perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Ya, disempurnakan di hari tersebut. Ya, karena itu ketika Anda yang menghalalkan sesuatu, lihat ya, adakah di dalam Al-Quran? Ya. Dan ketika ada seorang yang mengharamkan sesuatu, maka lihat adakah di dalam Al-Quran? Dan hukum asal jamaah yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan perkara dunia itu hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tapi terkait dengan masalah agama, masalah ibadah, maka hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Bahwasanya hukum asal dalam ibadah itu adalah tidak boleh sampai ada keterangan. Ya, makanya sebelum turun perintah salat, tidak ada salat 5 waktu. Ya. Sebelum turun perintah puasa Ramadan, tidak ada puasa Ramadan. Ya, nanti ada perintahnya, baru dikerjakan. Itu dalam masalah agama, dalam masalah syariat. Tapi kalau masalah dunia, silahkan lakukan sampai ada larangan. Makanan silahkan semua dikonsumsi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Minuman semua boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keliru itu kalau ada orang yang mengatakan ya yang halal saja yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu keliru. Yang halal itu banyak sekali, yang haram cuma sedikit. Coba masalah minuman, Pak. Minuman ya semua boleh minuman. Ya, yang tidak boleh ya memang ada dalilnya bahwa itu tidak boleh, haram. Seperti yang warnanya keruh-keruh itu. Ya. Khamar. Ya. Tapi biasanya orang yang banyak itu minuman yang enak-enak, tapi ini tompi yang jelek-jelek orang mau minum. Ya. Sama dengan makanan. Ya. Makanan, banyaknya makanan yang halal, tapi itu tompi juga yang jelek-jelek mau dimakan. Ya, jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tidak, yang halal itu sangat banyak. Ya, tinggal kita yang mencarinya. Karena huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala Ia menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ya, di muka bumi ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan oleh Profesor Abdul Razak hafizahullah, walihada yanbaghi lil muslimi 'inda wuqufihi fi ardi Arafat. Karena itulah selayaknya bagi seorang muslim ketika dia wukuf di Arafah. Ya, tentunya kita juga yang tidak wukuf. Ya, seorang muslim ketika dia wukuf di Arafah ayyatadzakkara ni'matallahi azza wa jalla alaihi wa ala jami'i tsaqalain. Ketika dia wukuf di Arafah, hendaknya dia mengingat-ingat ya begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan kepada as-tsaqalain, kepada jin dan manusia. Bitamami hadzal dini wa ikmalihi, dengan menyempurnakan agama ini. Itu nikmat yang sangat besar sehingga kita tidak butuh agama selain agama Islam. Kita tidak butuh petunjuk selain petunjuk yang ada di dalam Islam. Ya.
Fayahrisu ba'da dzalika ashaddal hirsi 'alal muhafazati 'ala syara'i dinihi allati la naqsa fiha. Dan hendaknya dia bersemangat ya dengan sekuat tenaganya untuk menjaga syariat-syariat agamanya allati la naqsa fiha, yang sama sekali tidak ada kekurangan di dalam agama ini, tidak ada kurangnya, ya, tidak ada kurangnya. Wa yahdara kullal hadar minal ibtida'i fid din, dan hendaknya dia berhati-hati jangan sampai dia melakukan perkara-perkara ya yang tidak dicontohkan di dalam agama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hari ini Pak, besok ya kita ingat-ingat ya, ini hari Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan dinakum, agama kalian. Namanya sempurna, tidak boleh ditambah, karena kapan tambah meluap. Ya. Ini, jadi kalau ini ya air apa botol, ini kurang, ini masih ada sedikit, belum sempurna. Ya. Tapi begitu lewat meluap, maka sama dengan agama Pak, tidak boleh kita kurang-kurangi. Ya. Tidak boleh kita mengatakan, oh enggak, Al-Quran itu yang 30 juz itu masih kurang itu. Ya, masih ada 10 juz. Ya, tapi kalau ditanya, ya, dia juga tidak bisa membuktikan mana. Bilang ada itu, ya, harus dicari. Ya, ya cari sampai kiamat tidak ada. Ya, tidak ada. Karena memang cuma 30 juz. Ya, tidak ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang 10 juz. Ya, jadi kalau ada yang bilang masih ada 10 juz, jangan makin percaya. Ya, itu bertentangan dengan ayat ini. Ya, bertentangan dengan ayat ini. Jadi tidak boleh kita mengatakan ayat ini kurang, Al-Quran kurang, syariat kurang, tidak. Sudah sempurna. Sebaliknya tidak boleh juga ditambah-tambah. Dan mengatakan, masih ini, tidak. Ya. Itu Al-Quran Pak, luar biasa. Kalau mau diamalkan semuanya, kita. Ya ini. Apalagi hadis Nabi SAW. Ya. Sahih Al-Bukhari dan seterusnya. Tidak usah jauh-jauh. Ini 10 hari pertama ya bulan Zulhijjah Pak, kita sudah amalkan. Ya, di antara yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa sejak tanggal 1. Itu di antara sunnah. Sebutkan di sebagian istri Nabi SAW, kata mereka, kana Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, tapi mungkin ada yang baca hadis Aisyah yang mengatakan ma raaitu Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah qad. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kelihatan bertentangan. Ya, zahirnya kelihatan bertentangan. Tapi para ulama mengatakan tidak ada ayat yang bertentangan, tidak ada hadis yang bertentangan. Ya, sehingga para ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Aisyah itu yang disaksikan, yang beliau lihat. Ya, mungkin Nabi SAW tidak berpuasa karena safar atau karena udzur yang lain seperti sakit, atau mungkin ya ketika giliran Aisyah Nabi SAW tidak berpuasa, tapi di istri-istri yang lain ya beliau berpuasa. Ya. Kan Nabi SAW memiliki beberapa istri. Ya mungkin di sini puasa, di sini puasa, di sini puasa. Sampai giliran Aisyah, Nabi tidak puasa. Itu yang dilihat oleh Aisyah. Sementara istri yang lain mengatakan Nabi SAW berpuasa. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka ya kata para ulama diamalkan. Ya diamalkan. Nah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang ketiga dari keutamaan hari Arafah. Ya, yaitu huwa aktsarul ayyamil lati yu'tiqu fiha minan nar. Ya. Bahwasanya hari Arafah itu adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, pembebasan dari api neraka Pak, hari Arafah. Ya. Sekarang ini Pak ada konten-konten yang luar biasa, ngeri. Ya, saya sempat dikirimkan juga sama teman kemarin.
ya video, ya di video di situ apa hari pertama di neraka. Ya, kemudian ya mungkin ada yang dapat, ya dia oh guys, saya lagi hari pertama di neraka. Subhanallah, neraka dipermainkan. Ya, ini perkara yang tidak layak. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya siksaan neraka yang paling ringan kata Nabi SAW itu adalah ya orang yang memakai sendal dari api neraka. Ya, belum dia sentuh, belum dia masukkan itu kakinya di sendal itu, otaknya sudah meleleh. Ini dia bikin la ilaha illallah. Ya, kemudian berenang-renang di kayak api begitu. Oh, hari pertama di neraka. Ini perkara yang la ilaha illallah. Neraka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi, para nabi dan rasul semuanya berlindung. Ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan ini doa yang paling dianjurkan untuk diperbanyak di hari Arafah. Salah satu maknanya, bebaskan kami dari api neraka. Lindungi kami dari api neraka. Kenapa? Karena neraka itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang masuk kecuali pasti celaka. Ya, kecuali pasti celaka. Dan hari Arafah itu adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka, ya, melebihi hari Arafah. Wa innahu layadnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hambanya. Tsumma yubahi bihimul malaikah, ya. Kemudian Allah, ya, membangga-banggakan hamba-hambanya di depan atau di sisi para malaikatnya. Fayaqul, Allah berfirman kepada para malaikat, ma aradu haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, orang-orang yang wukuf di Arafah, Allah bertanya apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, semua yang diinginkan kata Allah, ya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa yaum Arafah aktsaru ayyami sanati itqan minan nar. Hari Arafah adalah hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari neraka itu dalam setahun. Fa'alal muslimi an yahrisa 'alal iqbali 'ala Allah fi hadzal yaumil 'azim iqbalan shadiqan. Maka seorang muslim hendaknya dia bersemangat untuk betul-betul menghadap kepada Allah dengan hati yang jujur. Wa ayyal ja'a ilaihi bid-du'a, dan betul-betul, ya, menghadap, bersandar kepada Allah dengan banyak berdoa. Ya. Bi ayyaktubahu azza wa jalla fi tilkal ashiyati min utaqaihi minan nar. Ya, alladzi la yuhsihim illa huwa azza wa jalla. Dan dia meminta, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menuliskan, menetapkan di hari tersebut bahwasanya dia termasuk orang yang dibebaskan. Ya, hendaknya Pak, di hari Arafah itu hari yang sangat luar biasa. Ya, hendaknya kita berdoa kepada Allah, doakan diri kita, doakan kaum muslimin, ya, doakan keluarga kita, doakan pemimpin kita dengan doa-doa terbaik. Ya, doakan negeri ini dengan doa-doa terbaik. Itu adalah hari di mana amalan-amalan kita dan doa-doa kita, ya, mustajabah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara, ya, keistimewaan hari Arafah adalah istijabatullahi azza wa jalla doa ahli Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengijabah, ya, mengabulkan doa orang-orang yang berada di Arafah.
Ya, ya termasuk juga orang yang berdoa dimanapun dia berdoa. Ya, karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ketika menafsirkan ya firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, ya, tentang aku, katakan aku dekat dan aku mengijabah doa hamba-hambaku. Kata para ulama, semua doa hamba itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada penghalang. Kecuali kalau ada penghalang. Apa penghalangnya? Doanya mengandung dosa dan permusuhan. Ya, misalnya dia bilang, "Ya Allah, ya, jadikan tetangga saya itu bermusuhan." Tidak boleh. Ya, doa mengandung dosa. Atau dia minta sesuatu yang mustahil, bukan Allah yang tidak mampu mengabulkan, tapi dia minta sesuatu yang mustahil. Ya Allah, jadikan saya sebagai nabi. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, kenapa tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW? Jangan minta yang mustahil. Ya. Atau penghalang doa, ya, harta yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Itu semua penghalang-penghalang doa. Tapi selama tidak ada penghalangnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pasti Allah kabulkan. Tapi tingkatan pengabulan itu kata para ulama berdasarkan hadits Nabi SAW ada 3. Pertama, ya, langsung dikabulkan apa yang dia minta. Yang kedua, dan ini tingkatan lebih tinggi sebenarnya, cuma banyak orang yang tidak menyadari, yaitu dia dipalingkan, dihindarkan dari bahaya yang akan menimpanya. Ya. Dan yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu dia diberi pahala nanti di akhirat. Ya, derajatnya ditinggikan, dosa-dosanya diampuni disebabkan karena doanya. Ya, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Ya, pemberian apapun di dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan pemberian nanti di akhirat. Ya, cuma banyak orang yang ya tidak sadar, ya. Banyak orang memahami doa itu dikabulkan kalau langsung dia lihat. Ya. Ya Allah, sembuhkan saya. Ya, lama tidak sembuh-sembuh bilang, tidak dikabulkan ini doaku. Ya, padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi ya pahalanya disimpan nanti di akhirat. Ya, sehingga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari Arafah itu adalah hari dikabulkannya doa. Dan Nabi SAW bersabda, ya, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Dan kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling utama. Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, ya, baginya segala kerajaan, walahul hamd, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan segala sesuatu, ya, atau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini doa, ya, yang paling baik di hari Arafah. Ya, zikir yang paling baik. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling baik, Pak, zikir la ilaha illallah. Kalau diucapkan di hari terbaik, woi, luar biasa. Ya. Ini juga sedikit ini, Pak. Kata Nabi SAW, ya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, lengkap. Jadi tidak boleh dikurangi. Kadang juga ada yang kurangi. Ya. Apa itu? Ya. Dia kurangi zikirnya, padahal ya
Nabi SAW mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, lengkap. Bahkan Nabi Musa, Pak, Nabi Musa itu pernah minta zikir kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, alimni syai'an. Ya. Azkuruka wa ad'uka. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya saya bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Kullu ibadika yad'una hada." Ya Allah, semua hambamu sudah mengucapkan kalimat ini. Artinya kalimat ini sudah diajarkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Musa ingin yang lain. Ya, kata Allah, wahai Musa, ya, "Lau anna samawati sab'a wa amirihinna ghairi wal aradina sab'a." Ya. Fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, rajahat la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, selain aku, itu diletakkan di neraca timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca yang lain, pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Subhanallah, kalimat yang luar biasa. Jadi zikirnya lengkap. Dan memang Nabi SAW mengajarkan kita zikir-zikir yang lengkap. Subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya lengkap, Pak, dan punya makna. Ya. Ya. Coba kita saja, Pak, kalau ada orang yang pulang ke rumahnya lalu dia bilang, istriku, istriku, istriku. Ya. Istrinya bingung, kenapa suamiku ini bilang istriku, istriku? Ya, coba kalau bilang, oh ya, Masya Allah, istriku cantik, istriku begini, lengkap. Ya, pasti istrinya, oh ya, benar. Ya, nah, maka sama, Pak, ini zikir ini, Pak, jangan dipotong-potong. Ya, jangan dipotong-potong. Nah, kasih lengkap zikirnya. La ilaha illallah, subhanallah. Itulah zikir yang paling agung. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalimat subhanallah diucapkan 100 kali dalam sehari, ya, itu sama nilainya dengan 1000 kebaikan. Ya, sama nilainya dengan 1000 kebaikan. Ucapan subhanallah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu di hari Arafah hendaknya kita senantiasa, ya, memanfaatkannya untuk, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat, ya, tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa saran yang disarankan oleh, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah. Pertama, yustahabbu fi hadzal yaumi ayyuksiral muslimu min tirdadi kalimatit tauhid. Pertama, disarankan, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak mengulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, yustahabbu fi hadzal yaumi ayyarfa'ad da'i yadayhi halad du'a. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika dia berdoa, dia angkat tangannya di hari Arafah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah malu, ya, kepada hambanya yang mengangkat tangannya minta sesuatu lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid, ya, kata Usama bin Zaid, kuntu radifan Nabi SAW bi Arafat. Saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di hari Arafah. Farafa'a yadayhi yad'u. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Famalat bihi naqatuh. Kemudian ontanya, ya, condong ke bawah. Fasaqata khitamuhu. Lalu jatuh tali kekangnya. Fatana walal khitam bi ihda yadayhi wa huwa rafi'u yadahul ukhra. Maka Nabi SAW mengambil, ya, tali ontanya itu dengan satu tangannya, satu tetap diangkat sambil berdoa. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya, ya, hendaknya di hari itu bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi SAW saking sungguh-sungguhnya mengangkat kedua tangannya, jatuh tali ontanya satu diambil, dengan tangannya yang satu, satu tetap terangkat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, dari hal yang sangat ya ditekankan di hari tersebut, ya, yaitu ya ayyukhlisa fi du'aihi wa jami'i amalihi. Hendaknya dia banyak ya, banyak memperikhlas, semakin memperikhlas amalan-amalannya dan juga termasuk doa-doanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, ayyahrisal haju 'alal adaiyatil ma'thurati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya jamaah haji termasuk juga kita itu bersemangat untuk menggunakan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Pak kita menggunakan doa-doa Nabi SAW? Alasannya satu, ya, anna Nabi SAW utiya jawami al-kalim. Karena Nabi SAW itu diberi jawami al-kalim, artinya kalimatnya ringkas, padat, ya, langsung mengena. Itu Nabi SAW. Yang kedua, annal ada'iyata al-ma'thurah anin Nabi SAW salimatun min ayy'tida'in fid du'a. Bahwasanya doa yang datang dari Nabi itu pasti selamat. Tidak mungkin salah Pak kalau kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran atau doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya, ini Pak keistimewaannya berdoa dengan doa dari Nabi SAW. Ya, cuma kadang ada orang Pak kalau diajari doa, ajari dulu doa-doa. Baca ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Ku hafal itu. Ada kayak lain. Ya, padahal subhanallah Pak, kalau ini dipahami ini Pak, ini kandungannya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini para ulama menjelaskan dengan panjang lebar. Rabbana atina fid dunya hasanah mencakup istri yang saleh, yang salihah, anak-anak yang salihah, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Pokoknya masuk semua kebaikan dunia. Ya. Kebaikan dunia, makanya ya, ini banyak diucapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati hasanah. Ya, dan kebaikan akhirat, ya, bebas dari siksa kubur, dimudahkan hisabnya, dan yang paling hebat adalah dimasukkan ke dalam surga. Itu kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan aku dari ya api neraka. Tidak ada ya nikmat yang lebih besar daripada diselamatkan, dilindungi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi seandainya Pak tidak ada doa selain ini, doa wah luar biasa, sudah cukup. Ya. Tapi bersamaan dengan itu banyak doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu ya baca-baca yang paling hebat itu baca-baca dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah Pak. Kalau ada orang yang cari baca-baca, ya kasih Hisnul Muslim. Ada itu Hisnul Muslim yang ditulis oleh ya Syekh Wahab Al-Qahtani. Ya, itu bagus kita beli Pak. Ya, kita beli, kita pulang kampung. Ya, bawa. Ya, ini baca-baca. Iya, langsung dibaca. Ya, luar biasa itu kalau itu dibaca-baca. Ya, karena biasa Pak orang kampung itu tanya, adakah itu baca-baca? Ya, barakah najolo. Ya, kasih ini baca-baca. Alhamdulillah. Ya, saya kira ini mungkin Pak yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari yang sangat agung yaitu hari Arafah. Dan yang paling ditekankan juga adalah berpuasa di hari tersebut, dan itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup mungkin iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang memang patut dan ada yang tidak patut. Yang saya pertanyakan ini dua terkait dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi firli wa habli mulkan la yabghi hadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini luar biasa ini doa. Apakah ini memungkinkan? Tidak pada. Kalau bisa kabulkan. Bahkan ada yang membiasakan bahwa ketika doa ini dibaca, ketika tidak keluar dari rumah, itu kekayaan itu akan mengalir dengan deras. Menurut saya begitu. Nah, apakah ini memungkinkan? Doa Nabi Sulaiman kita juga bisa baca. Nah, kita ini sudah capek miskin ini Ustaz. Apakah ini? Iya. Jadi
Masya Allah. Iya. Yang pertama Pak, itu doa di mana didapatkan? Surah Luqman itu ayat berapa saya lupa. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min. Oh iya iya. Iya. Baik. Iya. Yang pertama Pak, betul, iya itu ada. Bukan di surah Luqman. Iya. Jadi yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Itu doa ada, ya. Tapi tidak dikatakan bahwasanya bukan dibaca ketika keluar rumah. Ya. Karena doa keluar rumah sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kekayaan itu Pak tidak boleh dimaknai, ya, tidak boleh dimaknai bahwasanya kekayaan itu hanya dengan harta saja, tidak. Dengan kekuasaan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya laisal ghina bikatsratil ard. Kekayaan itu tidak dilihat dengan banyaknya harta. Ya, tidak dilihat dengan banyaknya harta. Ya, tapi al-ghina ghinal qalb. Kekayaan itu yang ada dalam hati. Banyak Pak orang kaya tidak cukup. Ya, tidak merasa cukup. Kenapa? Hatinya miskin. Ya, hatinya miskin. Jadi jangan kita mengatakan oh kaya itu kalau banyak kendaraannya, kaya itu kalau di mana-mana ada asetnya, belum tentu kaya. Ya, karena kaya itu yang ada di dalam hati. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang memahami Pak terkait nanti di hari kemudian, ya mungkin tidak ada orang yang mau kaya. Kenapa? Berapa jaraknya orang miskin masuk surga dengan orang kaya? Ya, 500 tahun Pak. Orang miskin sudah menikmati surga 500 tahun, kita yang kaya, ya, masih dihisap dengan hartanya. Ya, masih dihisap dengan hartanya. Makanya ada doa Pak, mungkin ini tidak ada yang mau apa ini, ya, tidak mau ada orang yang baca. Dan mungkin kalau imam yang baca ini tidak ada makmum yang mau aminkan. Padahal ini doa dari Nabi SAW. Apa? Allahumma ja'alni miskinan. Ya. Ya. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Ya. Wahsyurni ma'zumratil masakin. Dan kumpulkan saya bersama dengan golongan orang miskin. Oh, ini kira-kira ada yang mau ini Pak? Iya. Ada itu doanya begitu. Ya Allah, jadikan saya miskin, ya, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin, ya, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Ya. Imam baca ini Pak Ulay. Yang kita baca itu Pak Imam. Iya, padahal itu ada. Iya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi itu Pak, kekayaan bukan kekayaan yang secara materi. Bisa saja dibaca itu doa. Iya. 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 Wallahu ta'ala. Iya. 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 Dan itu dikabulkan oleh Allah. Iya, ternyata tidak ada yang bisa seperti itu setelah Nabi Sulaiman. Ya, bisa dibaca di dalam Al-Quran. Tapi kalau minta seperti Nabi Sulaiman, jangan maki. Allah. Iya, saya kira ini Pak, karena kita selalu mau kaya. Padahal sebenarnya Pak, tips kaya itu sederhana. Ya, tips kaya itu sederhana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Lihat yang dibawa. Kaya maki itu. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang jauh, jangan bandingkan dengan yang dekat. Ya. Bandingkan juga dengan yang jauh. Wih, rumah atau Ustaz jauhnya. Ya, Patalasang, enggak, masih ya jauh bilik-bilik.
Ah. Itu kan maka ringan itu Pak hidup. Ya. Ringan itu hidup. Ya. Tapi kalau misalnya bilang, "Oh iya, kita dekatnya dari masjid." Menderita Ki. Ya, menderita Ki. Iya, makanya saya itu Pak, alhamdulillah kalau ditanya, "Kenapa jauh sekali rumah tak?" Enggak, dekat dari Bili-Bili saya punya rumah. Iya. Alhamdulillah enggak. Iya. Jangan lihat yang ya lebih nikmat dari kita. Ya, kenapa? Karena pasti menderita kita. Ya, lihat orang yang agak dibawa lah sedikit. Ya, supaya kita juga senang-senang. Ya, jadi jangan mengatakan, "Weh, kita ini sudah capek miskin." Ya, keliru Pak, keliru kalau kita sudah capek miskin. Ya, iya. Biar kita miskin di dunia yang penting, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekayaan nanti di akhirat. Iya, amin. Dunia ini Pak berapa hari? Ya, berapa hari dibandingkan dengan akhirat? Iya. Nah, ada istilah, nah ada artinya Pak dunia ini. Ya, dibandingkan dengan akhirat. Ya, secapek-capeknya kita Pak, ya 50 tahun. 60 tahun. Setelah itu insya Allah orang yang beriman, kata Nabi SAW, orang yang beriman setelah meninggal, tidak ada lagi rasa capek setelah itu. Makanya Nabi, ya ketika dalam keadaan sekarat, Fatimah mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai ayahku, engkau sangat menderita." Ya, kata Nabi SAW, setelah ini tidak ada lagi penderitaan bagi ayahmu. Kata para ulama, orang yang beriman, kalau dia meninggal, ya, maka tidak ada penderitaan setelah itu. Ya, di dalam kubur ditanya oleh malaikat, dia bisa jawab, diperlihatkan ya tempatnya di surga. Apa dia bilang? "Ya Allah, percepat hari kiamat." Ini Pak orang yang beriman. Ya, jadi keliru. Ya, kita ya hendaknya menikmati kehidupan ini dengan banyak beribadah dan jangan terlalu melihat orang-orang yang di atas. Lihatlah ke bawah terkait dengan dunia, insyaallah hati ini akan tenang. Iya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaat. Iya. Iya, Pak. Iya. 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 Jadi pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW atau kata para ulama, takdir itu ada beberapa jenisnya. Ada yang pertama namanya takdir ya seumur hidup. Ya, itulah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, demikian juga yang ditiupkan apa yang ditetapkan ketika janin itu berada di ruh, ditiupkan ruh di umur 120 hari 4 bulan. Itu takdir seumur hidup. Ya. Yang kedua, takdir tahunan. Nah, itu yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, takdir harian. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan mengatur urusan makhluknya. Ya, makanya Pak setiap hari ada yang dimatikan, ada yang ditinggikan, ada yang hidup, ada yang lahir, ada itu semua takdir harian. Ya. Dan semua tidak ada yang bertentangan dengan Lauhul Mahfuz. Ya.
Demikian juga apa yang dia minta itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan takdir, tidak boleh kita terlalu dalam di dalam ya membicarakannya. Yang jelas kita beriman terhadap takdir ya, dan tidak ada yang mengetahui sesuatu kecuali yang terjadi. Dan tidak boleh kita bersandar kepada takdir. Kenapa kita tidak salat? Memang saya ini kayaknya sudah ditakdirkan tidak salat. Ya, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Itu namanya orang yang pasrah. Ya, tidak. Ya, karena tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadi. Maka kita imani apa yang ya, makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kamu tertimpa sesuatu bilang qaddarallah ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan apa yang kita alami di dunia ini dalam keseharian kita dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali terjadi. Ya, kecuali sudah terjadi. Iya, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan penyembelihan, betul bahwasanya kita tidak boleh ya menyiksa hewan. Ya, maksudnya itu menyiksa, tidak boleh membantingnya, tidak boleh memakai ya pisau yang tumpul dan yang seterusnya. Adapun seperti yang dilakukan ini wallahu taala alam sebaiknya dihindari. Ya, kita sembelih saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, menyembelihnya dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak pingsan. Ya, dalam keadaan tidak pingsan. Ya, dan itu Pak kalau disembelih dalam keadaan sadar kan, luar biasa itulah. Ya, kita merasa ini juga. Ya, bahagia melihat sembelihan kita. Ya, tapi kalau misalnya disembelih dalam keadaan pingsan, tidak bergerak-bergerak, ya, nanti dia kamati memang itu baru disembelih. Ya, misalnya kan gitu. Jadi sembelih saja dalam keadaan ini, Pak. Yang dilarang itu, Pak, itu menyiksa hewan. Menyiksa maksudnya belum mati dikuliti mi. Ya. Atau misalnya tarik ke ekornya supaya cepat mati. Ini tidak boleh. Ya, biarkan dulu mati, ya, tenang mati, ya, baru dikuliti. Ya, jangan juga dipukul, jangan juga disiksa. Termasuk juga Pak kekeliruan sebagian orang di masa ini menyembelih, dia sembelih dalam keadaan yang lain juga menonton. Ya. Jadi tidak boleh disembelih itu Pak, di makruh itu menyembelih hewan sementara yang lainnya melihat-lihat. Ya. Atau ya ketika dia asah parangnya di depannya itu sapi yang mau disembelih. Itu kan yang harus dihindari, Pak. Ya, harus dihindari. Ya, makanya jangan heran kalau sapinya mengamuk. Kenapa? Dia ya. Ini jadi trauma sapinya. Ya harusnya Pak kalau menyembelih yang lain itu yang belum disembelih kasih di belakang dulu di sana. Ya, disembelih ya di depan supaya yang lain tidak lihat. Ya, nanti mau disembelih baru diambil lagi ke sana. Ini karena dia lihat langsung giliranku sebentar ini. Ya mengamuk memang. Ya. Ini Pak. Jadi adab-adab ini harus diperhatikan oleh panitia-panitia ya kurban. Iya, supaya sapinya tidak trauma. Ya, tidak trauma. Jadi wallahu taala alam tidak disarankan melakukan hal yang seperti itu. Baik, subhanakallah bihamdik. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ya? Oh, rokok. Iya. Pertama, Pak, kaidah mengatakan begini, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha, wa la yanha illa amma maslahatuhu khalisa aw rajiha. Ya, Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali mengandung kebaikan yang murni atau kebaikannya lebih besar. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali pasti mengandung keburukan, apakah itu keburukan yang murni atau keburukannya yang lebih besar. Kira-kira masuk dalil? Iya. 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 Jadi
Iya, mungkin bisa dikatakan Pak dalil umum. Kecuali kalau dokter mengatakan, Pak, berhenti merokok karena Bapak punya bapak. Oh iya iya. Oh itu maksudnya. Iya. Bah. Iya. Jadi begini Pak, itu bisa masuk dalil umum. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada yang bilang ya rokok itu haram. Tidak ada. Ya, tapi dalil-dalil umum itu banyak. Ya, seperti kaidah tadi, tidak mungkin melarang sesuatu kecuali pasti mengandung keburukan. Satu. Yang kedua, Allah berfirman, ya, wala tubadzir tabdzira. Jangan melakukan pemborosan. Iya. Yang ketiga, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu ya binasakan dirimu. Yang keempat, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, itu rokok. Ya, jadi masuk Pak, dalil-dalil umum. Iya, adapun kalau misalnya ya secara apa namanya langsung itu memang tidak ada. Sebagaimana narkoba. Narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran. Narkoba haram. Ya, ya ekstasi haram tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, tapi itu masuk dalam memabukkan. Ya, maka dihukumi seperti khamar. Ya, seperti khamar. Ya. Jadi ya para ulama menyebutkan seperti itu, Pak. Iya. Dan memang itu, Pak, kalau itu iya. Saya sendiri, Pak, melihat itu orang yang melakukan itu, Pak, orang yang paling menyiksa dirinya. Coba ada orang kerja Pak, wah sudah keluar air matanya itu, masih dia, ya sudah setengah mati. Jadi orang itu ya orang yang paling tersiksa sebenarnya. Ya, tapi kalau dibilang tidak boleh, ya, panjang umur kini, lama toma ini begini Pak. Nah, tidak mati-mati, tidak. Mungkin Allah beri Anda kesempatan untuk bertobat. Iya. Itu Pak. Mungkin Allah memberikan Anda kesempatan untuk bertobat supaya bertobat kemudian ya meninggal. Iya. Iya. Sudah banyak Pak ulama besar yang menjelaskan hal tersebut di masa dahulu. Oh, saya tidak tahu. Iya. Iya. Iya, yang saya ketahui Pak tidak ada yang apa namanya di kalangan para ulama kita. Iya, yang saya ketahui. Ya mungkin kalau ada di masa dahulu dan boleh jadi kalau misalnya dia melakukan mungkin dia belum tahu hukumnya. Iya. Apakah mungkin? Mungkin. Imam Malik pernah ditanya hukum puasa Syawal. Beliau mengatakan bid'ah itu puasa Syawal. Iya. Wih, mungkin orang mengatakan masa bid'ah? Iya, apa kata para ulama? Iya, karena dalilnya belum sampai kepada Imam Malik. Nah, itu Pak. Jadi mungkin ada yang melakukan itu karena belum mendapatkan keterangannya. Ya namanya ilmu manusia itu terbatas. Ya, tapi setelah diteliti Pak, setelah diteliti ya sudah disepakati bahwasanya itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Dan orang yang melakukan ini Pak, saya biasa mengatakan itu orang yang tidak toleran